Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nur. Pada pertemuan awal kita sudah bahas seperti apa sebenarnya praktek hukum Islam. Semua harus berangkat dari sebuah pondasi berpikir bahwa tidak mungkin Allah mendolimi hamba-hambanya. Ini harus dijadikan sebagai pegangan. Ya, prinsip penting kita melihat hukum syariat atau syariat Allah Subhanahu wa taala harus dibangun keyakinan tidak mungkin Allah mendolimi hamba-hambanya. Semua hukum Allah yang menurut akal manusia yang terbatas ini barangkali berat, kejam, sadis dan sebagainya, itu semua karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal sudah kita singgung, sebelum Al-Qur'an menurunkan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, sebelum Al-Qur'an berbicara tentang hukum-hukum fikih ya, yang terkait dengan jinayat ataupun pidana, kriminalitas, maka selama 13 tahun ayat yang turun itu adalah ayat tentang keagungan Allah, ayat tentang kasih sayang Allah, ayat tentang betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang bagaimana Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi ini betul-betul merasuk di dalam hati para sahabat sebelum mereka dikenalkan tentang hukum. Jadi yang ada itu di benak mereka adalah bahwa Allah maha cinta kepada hambanya, Allah begitu pengasih kepada hambanya, Allah begitu pengampun kepada hambanya, Allah sangat merindukan taubat hambanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kebahagiaan Allah, gembiranya Allah dengan taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya. Anda jadi orang tua menikah bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan, sampai 10 tahun pernikahan Allah kemudian kasih punya anak, dilalahnya yang ganteng, pinter, lucu, gemesin, tumbuh besar baik, tiba-tiba dia hilang, diculik orang. Sedihnya kayak apa, Bu? Ya, permata satu-satunya yang Anda miliki cuman dia, terus dia hilang, diambil orang, diculik oleh maling atau perampok. Tiba-tiba saat kita sudah putus asa, kita sudah stres, kita benar-benar sedih, anak itu pulang, gitu ya. Anak itu pulang berhasil membebaskan diri dari sergapan perampok tadi di depan mata kita, gitu ya. Kayak apa kebahagiaan jenengan dengan datangnya itu? Pasti kedatangan anak kita itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kata Rasulullah, kegembiraan Allah kepada taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu anak itu pulang. Nah, kalau seperti itu gembiranya Allah Subhanahu wa taala, ya, senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada taubatnya seorang hamba, maka pintu taubat yang harus dilewati dengan jalan berat sekalipun, dengan cambuk, dengan rajam bahkan, itu akan dilewati oleh hamba tanpa ada perasaan terpaksa. Ini saya bilang begini, saya sedang membayangkan para sahabat ya, bukan membayangkan diri kita ya Bu ya, yang iman kita sangat lemah, keyakinan kita
masih sedikit goyah gitu ya. Tapi saya membayangkan bagaimana para sahabat dengan ikhlas datang mengatakan, ya Rasulullah, bersihkan diriku ya Rasul, bersihkan diriku karena aku sudah melakukan begini begitu dan sebagainya. Ya, maka buat mereka menghadapi hukuman di dunia menjadi lebih ringan karena yang mereka bayangkan adalah bagaimana besok siksa itu tidak akan berkesudahan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang harus kita pahami dulu. Saya harus berulang-ulang menekankan begini karena apa? Kita ini sudah ratusan tahun, tepatnya lebih dari 1 abad sejak runtuhnya Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani itu kan 1924, tapi sebetulnya 1920, 15, 10 itu praktek hukum Islam sudah tidak berlaku. Simbol yang ada itu hanya ya simbol saja. Khilafah Turki Utsmani simbol, tetapi praktek beragamanya tidak sebagaimana yang pernah berlangsung di awal-awal kejayaannya. Sehingga apa? Karena kita sudah hidup selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, kita tidak pernah mengetahui seperti apa praktek hukum Islam yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nanti kalau kita bahas di dalam kitab-kitab para ulama ya, itu kenapa di generasi awal itu tidak banyak pembahasan tentang hukumnya orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab akidah para salaf yang di masa Khulafaur Rasyidin Bani Umayyah ya, di awal-awal itu tidak banyak mengangkat tema ini. Kenapa? Karena pada masa kejayaan Islam tidak terbayang oleh manusia manapun. Tidak ada seorang muslim pun yang membayangkan ada manusia yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Itu nggak terbayang dalam otak mereka. Paham ya? Sebagaimana mereka tidak membayangkan ada orang Islam kok sampai nggak sholat, itu tidak pernah terpikir dalam otak mereka. Gitu loh. Makanya nanti berikut-berikutnya baru muncul pembahasan itu. Kenapa? Karena di generasi awal hampir tidak terbayangkan kok ada orang Islam yang menolak Quran dan Sunnah. Itu adalah orang gila pasti. Gitu ya. Nah, cuman kita sudah ratusan tahun hidup dengan kondisi yang memang orang terbiasa menolak Quran dan Sunnah. Paham Ibu? Ya. Kira-kira kalau Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud tiba-tiba dibangkitkan di zaman sekarang, ngelihat orang gini, itu dianggap gila nggak? Itu orang ngapain di depan benda hitam-hitam beginian ngomong ngoceh gitu? Dianggap gila nggak? Ah, nggak usah Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun lah. Kakek kita yang hidup tahun 1900-an gitu ya. Misalnya dibangkitkan, ngelihat ada orang di pojokan begini aja, itu dianggap orang apa kira-kira Bu? Ya. Tapi kalau kita ngelihat anak kecil mojok di tempat manapun, sekarang kita anggap gimana? Ya biasa aja, memang sudah kayak begitu gitu ya. Nah, begitulah kira-kira ilustrasinya kenapa banyak orang kaget dengan hukum Islam. Ini fenomenanya qadarullah berbarengan dengan fenomena Taliban berkuasa. Ya, orang sudah pada bingung, panik. Nanti kalau Taliban berkuasa, syariat Islam ditegakkan, pasti akan begini begitu dan sebagainya. Kenapa semua orang kaget? Kenapa panik? Karena memang sudah ratusan tahun kita meninggalkan hukum Islam. Gitu ya. Ini masalahnya di situ. Ya, kalau sudah terbiasa, maka apa yang yang kita kaji itu merupakan hal yang sangat lazim lumrah terjadi. Ya. Jamaah rahimakumullah, sama barangkali ya. Kalau misalnya kita mendengar Ibunda Aisyah kok nikah umur 7 tahun misalnya, atau misalnya dulu di antara kritik dunia terhadap Taliban, anak umur 12 tahun 13 tahun sudah nikah, nggak dapat kesempatan sekolah ya. Kenapa kita kaget? Karena yang dijadikan perbandingan itu adalah lingkungan di sekitar kita, itu ya. Coba kita mundur 70-100 tahun ke belakang deh, tanya kepada mbahnya mbah jenengan, dulu nikahnya umur berapa? Hah? Mbahnya mbah jenengan nikahnya umur berapa? Ya 12, 13, 14 gitu kan? Itu wajar.
nggak ada yang aneh gitu kan. Cuman kalau sekarang terjadi memang aneh gitu kan ya. Karena apa? Kita tidak terbiasa melihat yang semacam itu. Nah, ini cara pandang kita menyikapi hal yang hari ini kita anggap tidak masuk akal, lebih karena memang kita tidak terbiasa untuk menyaksikan ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukuman atau syariat Allah Subhanahu wa taala ini kita harus yakini bahwa dia bisa berlaku di seluruh penjuru dunia ya. Dia bisa berlaku lintas masa. Jadi kalau manusia itu kan kadang-kadang suka begini ya, suka membuat ukuran dan takaran berdasarkan perasaan lingkungan sekitar ya. Contoh ya, kalau ada orang di Bali pakai kemben, itu dianggap pornografi nggak Bu? Enggak ya. Padahal kalau lewat di depan Arafah kira-kira gimana ya? Apalagi hadir di majelis ini, wow itu gitu loh ya. Sebenarnya akal sehat kita itu dimanapun pasti bisa menerima, bahkan di dunia barat sekalipun. Saya pernah baca kisah yang ditulis oleh Ustadz Adian Husaini ya. Jadi ini kejadian di Eropa. Seorang supir bus dimenangkan dalam pengadilan karena dia mengusir seorang wanita yang berpakaian seksi gitu ya. Wanita itu nggak terima, dianggap sebagai diskriminasi, lalu dibawa ke pengadilan dan supir itu menang. Karena apa Pak Hakim? Dia berpakaian sedemikian menggoda. Saya takut mencelakakan penumpang saya karena saya tidak konsentrasi, maka saya usir dia, saya tidak izinkan naik demi keselamatan penumpang saya. Gitu loh ya. Menang akhirnya macam itu ya. Nah, ini artinya di barat sekalipun kalau akal sehatnya dipakai, itu dia akan membenarkan bahwa ya yang namanya wanita dengan pakaian seperti itu bisa amat sangat membahayakan macam itu ya. Jadi ini jangan karena di sana itu memang jangan samakan Arab sama Eropa, jangan samakan Arab dengan Bali gitu kan. Yang dianggap pornografi di Arab belum tentu itu porno di Bali. Maka begini Bapak Ibu sekalian, Islam punya istilah, Islam punya bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemutus dan penengah. Karena kalau kita membuat istilah dan bahasa yang dibuat oleh manusia, pasti kita akan terombang-ambing, kita nggak akan punya pegangan. Ya contoh tadi misalnya dalam kasus perzinahan ini kan, sebutlah yang namanya pornografi. Itu kira-kira dunia timur sama dunia barat sepakat tidak? Nggak bakal sepakat ya. Definisi pornografi itu kayak apa? Maka Islam tidak mengenal istilah porno itu. Yang Islam pakai di dalam Al-Quran bahasanya bukan pornografi. Yang dipakai apa? Aurat, begitu loh ya. Kata-kata aurat itu ada batasannya, ada definisinya, dan yang berhak mendefinisikan bukan ahli bahasa Indonesia ya, bukan pakar sosiologi, bukan psikiater, bukan seorang budayawan, bukan seorang ahli bahasa asing, bukan. Tapi misalnya ada acara talk show atau acara diskusi, debat tentang batasan pornografi ya, sejauh manakah ia membahayakan misalnya ya. Lalu yang diundang ahli bahasa Indonesia, ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Latin, budayawan, pemain film, artis kawakan, diundang untuk rembukan. Kira-kira sepakat mboten Bu? Nggak bakal mungkin sepakat ya toh. Tapi kalau judulnya adalah ya batasan aurat bagi seorang muslim dan muslimah ya, kalau judulnya semacam itu maka clear. Kenapa? Islam punya definisi. Aurat laki-laki dengan laki-laki ada fikihnya, aurat perempuan dengan perempuan ada fikihnya, laki dengan perempuan ada pembahasannya, laki-laki dengan perempuan yang budak ada batasannya
ya, suami dengan istri ada batasannya, dengan anak kecil ada batasannya, dan itu ya menjadi wewenang para ulama yang memang ahli dalam bab tadi. Sehingga apa? Tidak ada yang kemudian kita mengatakan oh ini kalau di sini mah enggak pornografi. Dalam Islam enggak begitu cara ngitungnya. Itu namanya pamer aurat. Ya, memperlihatkan rambut namanya apa? Pamer aurat. Memperlihatkan betis bagi perempuan itu pamer aurat. Memperlihatkan leher bagi perempuan itu pamer aurat. Sudah, nggak usah ribut tentang batasan ini pornografi atau bukan, tapi kita bisa hukumi bahwa itu termasuk membuka aurat. Nah, kecuali yang para ulama berbeda pendapat dari sejak zaman dulu sahabat sampai kiamat tentang wajah misalnya. Ini memang sesuatu yang sifatnya tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena memang dari sananya itu sudah berbeda. Ya. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan tahu ya cara berpikir liberal dengan muslim itu berbeda sekali. Kalau orang liberal itu menyikapi perbedaan, maka mereka nanti kan belajar yang namanya apa istilah tafsir liberal itu ya, hermeneutika. Pernah dengar istilah ini Bu? Hermeneutika itu metodologi menafsirkan sebuah ayat yang dianggap bertentangan dengan ayat yang lain atau bertentangan dengan akal mereka. Ya, beda dengan tafsir. Bedanya di mana? Tujuan orang itu mengkaji hermeneutika, tujuannya adalah ingin melucuti syariat. Ya. Sedangkan tujuan para ulama mengkaji tafsir, tujuannya adalah ingin melaksanakan syariat walaupun prakteknya beda pendapat. Ibu-ibu yang pakai cadar, yang mengikuti pendapat wajibnya cadar, dengan ibu-ibu yang tidak bercadar, yang mengikuti pendapat tidak wajibnya bercadar, itu niatnya sama tidak? Sama. Apa? Bukan pamer aurat niatnya. Niatnya ingin melaksanakan syariat. Ya. Tetapi karena memang hukum fikihnya berbeda dari sejak zaman dulu, maka masing-masing kemudian mengambil pilihan mana yang dianggapnya paling kuat. Tapi berbeda dengan yang namanya hermeneutika. Saya ambil contoh ya. Kewajiban menutup aurat, menutup kepala sebenarnya ada dalam Bible. Makanya Bapak Ibu kalau melihat ya, orang-orang Nasrani itu masih ada jejak-jejak mereka menutup auratnya. Coba cek film-film barat abad 10, abad 9. Itu kan bajunya masih laundress, pakai topi yang agak megar gitu kan, walaupun lehernya kelihatan. Sekarang para suster biarawati mereka pakai enggak itu? Pakai ya. Itu praktik bahwa mereka menutup kepala. Tetapi oleh orang-orang berpaham hermeneutika enggak demikian. Mereka membuat tafsir. Oh begini ya, jadi kalau orang-orang barat non muslim itu melihat ayat-ayat semacam itu dia gerah. Kenapa? Hati mereka gelisah, nggak suka melaksanakan ayat ini, tetapi pada waktu yang sama mereka tetap mau disebut sebagai seorang Kristiani yang taat gitu loh. Gimana ya caranya ya disebut sebagai seorang penganut agama yang taat tapi bebas untuk pamer aurat? Gimana ya caranya ya? Maka lahirlah hermeneutika. Akhirnya mereka membuat tafsir. Oh, yang dimaksud dilarang membuka kepala itu adalah selain biarawati. Jadi kalau para biarawati itu harus menutup kepala. Ya. Jadi kalau selain biarawati boleh untuk membuka kepala, membuka penutup kepalanya. Sehingga kalau selain biarawati itu tidak pakai kerudung, itu nggak apa-apa. Dia tetap seorang Kristiani yang taat. Itu tafsir yang pertama. Ya. Bikin tafsir yang kedua lagi. Ya, yang dimaksud dengan larangan membuka kepala, membuka penutup kepala adalah maksudnya larangan untuk menggundul kepala rambut wanita sampai botak. Jadi kalau wanita itu digundul rambutnya sampai botak, dia melanggar ayat ini. Maka kalau wanita itu sudah rambutnya dibiarkan panjang, dia melaksanakan ayat menutup kepala, gitu ya. Paham ya? Yang ketiga, yang dimaksud menutup kepala, kewajibannya itu khusus pada ritual-ritual keagamaan. Misalnya waktu acara misa di gereja gitu kan ya. Makanya
ketika mereka berdoa termasuk waktu penguburan jenazah. Ibu bapak kalau pernah nonton film-film barat ya, itu kan banyak ritual mereka waktu berdoa kerudungnya dinaikkan gitu. Begitu selesai berdoa kerudungnya dilepas. Nah, itulah definisi menutup kepala. Jadi wajibnya hanya waktu berdoa. Ya, itu tafsir hermeneutika semacam itu. Sehingga mereka membuat penafsiran-penafsiran itu memang tujuannya untuk apa? Melucuti syariat, bukan menjalankan syariat. Tapi ketika para ulama berbeda pendapat, cadar itu wajib atau tidak, dua-duanya punya niat yang sama, yaitu niat ingin melaksanakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Ya. Contoh yang lain. Di dalam Bible itu jelas ayatnya, larangan makan babi. Itu haram. Ya, cuman mereka seneng babi masalahnya. Gimana ya caranya bisa makan babi tapi tetap tidak melanggar ayat? Akhirnya tafsirnya diubah. Dilarang bagi kalian memakan babi hutan, gitu loh. Ya, sehingga kalau makan babi peliharaan boleh, gitu ya. Paham nggih? Ya. Nah, itu yang namanya hermeneutika itu semacam itu. Nah, para ulama nanti kalau berbeda pendapat itu bukan berbasis hermeneutika, tapi berbasis memang perbedaan para ulama di dalam memahami sebuah ayat, yang pola memahami itu ada mekanismenya gitu loh Bu ya. Ibarat ilmu kedokteran itu memang banyak mazhabnya, ilmu kedokteran Cina, ilmu kedokteran Persia, ilmu kedokteran Indonesia, ini kan memang ada pakarnya masing-masing dan diakui oleh dunia. Tapi sekarang belajar kedokteran kepada tukang tambal ban lalu melahirkan sebuah kesimpulan tertentu, ngawur nggak kira-kira? Pasti ngawur. Kenapa? Ini madhab kedokteran tambal ban ini nggak diakui gitu loh, ya, nggak diakui. Tapi kalau dalam fikih Islam, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i itu diakui tidak? Diakui. Jadi ketika mereka berbeda pendapat, diterima nggak pendapatnya? Diterima. Kira-kira gitu nih, ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin penting untuk memahami bagaimana sih praktek memahami hukum-hukum Islam ya. Karena apa? Ini kalau secara dasar tidak kita pahami, naudzubillah, ini fenomena Taliban yang naik, Anda bisa lihat mulai bisa melihat komentar-komentar orang ya di Facebook, di YouTube. Kita akan mengetahui kapasitas seperti apa satu ilmu mereka, seperti apa sih sebenarnya syariat Islam di otak mereka, gitu loh. Itu bisa dilihat dari komentarnya. Apakah dia termasuk pecinta syariat atau dia ini memang benci kepada syariat? Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, sisi lain yang juga harus kita pahami bahwa pelaksanaan syariat Islam ini, dalam Islam banyak syarat dan ketentuan. Kalau kemarin kita sudah singgung, kenapa perbuatan zina itu sampai mendapat hukuman cambuk atau rajam. Ingat, kalau Allah membuat hukuman-hukuman semacam itu, maka proteksinya oleh Allah sudah disiapkan dalam rentang yang sangat panjang. Ya, pengharaman Homer itu 3 lapis. Hukuman zina itu ada 6 lapis pintunya supaya orang tidak terjerumus. Masih ingat apa Bu? 1, dilarang menyebarkan konten-konten yang mendorong ke arah perbuatan zina. Yang kedua, perintah untuk menjaga pandangan. Yang ketiga, larangan masuk rumah orang lain tanpa izin. Yang keempat, larangan bertabarruj bagi perempuan. Yang kelima, perintah larangan untuk masuk kamar orang tua tanpa izin. Yang keenam apa? Perintah menjodohkan perintah menikah dan perintah mencarikan jodoh bagi yang belum menikah. Ditambah lagi nanti dalam surat An-Nisa, kalau 1 istri kurang maka boleh 2 masih belum memenuhi syahwatnya boleh 3 masih belum mampu membendung syahwatnya boleh 4 kok masih belum bisa, boleh diceraikan yang satu dengan menikah yang lain. Abaikan perasaan gitu ya, abaikan perasaan ya, pahami seperti apa keinginan Allah Subhanahu wa taala, karena ini demi kemaslahatan manusia ya. Sekali lagi,
Saya harus tekankan betul bahwa memahami teks-teks semacam ini harus berbasis kepada keyakinan bahwa Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Kalau ini dihilangkan, maka yang muncul nanti adalah perasaan semuanya. Ya, oke, ini basis pertama ya. Tetapi ada yang juga tidak kalah pentingnya. Apa itu? Bahwa dalam pelaksanaan syariat Islam ini, Islam punya metodologi, punya pola yang tidak mengabaikan perasaan manusia. Nah, ini ya. Di satu sisi bahwa manusia ditanamkan yakin kepada Allah, tapi di sisi lain Allah Maha memahami perasaan manusia, ngerti perasaan mereka. Maka dalam penerapan hukum ini ada semacam tangga tahapan yang harus ditempuh supaya kemudian apa? Pelaksanaan syariat ini tidak menjadi fitnah bagi manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya memberi syarat pelaksanaan hukum Islam itu ada 3. Pelaksanaan hukum Islam berupa hudud, cambuk, ya, rajam, potong tangan dan sebagainya. Ini harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama, syaratnya adalah ada kepemimpinan Islam. Bahasa mudahnya ada khalifah, gitu ya. Artinya kalau tidak ada, nggak boleh ada maling kok mencuri di toko Anda. Sini, saya harus tegakkan syariat Islam kepada Anda. Terus potong tangan, jenengan ditangkap polisi nggak kira-kira? Nah, panjang urusannya itu, ya. Ya. Ada orang laki perempuan berzina, terus Anda main ambil cambuk, Anda akan panjang urusannya dengan manusia. Jadi nomor 1 apa? Ada kepemimpinan, ya. Dimana nanti tugas pemimpin ini sangat berat sekali untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Setelah ada kepemimpinan, yang kedua apa? Yang kedua punya kemampuan untuk melaksanakan hukum. Karena walaupun ada pemimpin Islam, kalau dia tidak punya kemampuan, maka hukum tadi tidak bisa dilaksanakan. Anda tahu Raja Najasyi, Muslim bukan dia? Pemimpin bukan? Pemimpin tertinggi, bisa melaksanakan syariat Islam enggak? Enggak bisa, ya. Jangankan kok melaksanakan hukum cambuk, jangankan kok menegakkan hukum hudud, sholat jamaah saja beliau nggak bisa, ya. Lawang anak buahnya nggak ada yang Islam, parlemennya semuanya non Muslim, kafir semua, menentang semuanya. Satu-satunya yang Muslim cuma dia, ya. Dengan kekuasaannya Raja Najasyi bisa melindungi para sahabat yang hijrah ke sana karena dia seorang raja yang adil, ya. Kemudian Raja Najasyi nggak bisa melaksanakan haji umroh, itu juga nggak bisa, gitu, ya. Apalagi kok menegakkan syariat yang sepenuhnya, lebih nggak mampu lagi. Maka hukum itu tidak ditegakkan di sana, ya. Maka nanti walaupun ada kepemimpinan, kita lihat misalnya gerakan-gerakan jihad yang ada di Suriah dan di tempat yang lain. Taruh misalnya ada seseorang yang memimpin, belum tentu dia punya kemampuan untuk melaksanakan. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan. Yang ketiga, ada pemimpin punya kemampuan tetapi belum tentu bisa dilaksanakan. Kenapa? Syarat yang ketiga kata Ibnu Taimiyah apa? Tidak menimbulkan fitnah. Apa yang dimaksud tidak menimbulkan fitnah? Jangan sampai pelaksanaan hukum Islam ini kemudian menimbulkan gejolak karena masyarakat belum siap. Ya, misal yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa hukuman bagi pembunuh itu kisos, ya tidak? Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dibunuh oleh orang-orang dolim secara mazlum, ya, kondisinya terdolimi Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah. Kemudian sejumlah sahabat menuntut kepada Ali untuk segera mengeksekusi para pembunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib bilang, saya belum sanggup untuk melaksanakan eksekusi itu.
Sebab kekuatan para pembunuh ini sangat besar. Kalau mereka dieksekusi, akan muncul gejolak yang lebih dahsyat lagi. Maka syaratnya kita bersatu dulu. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib minta kepada Muawiyah bin Abi Sufyan supaya membaiat dia. Meminta kepada Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam juga membaiat Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka menolak sampai hukuman ini dilaksanakan. Dan akhirnya tidak ketemu kata sepakat, malah justru para sahabat ini bertikai dalam perang Siffin dan perang Jamal. Ya, korbannya sangat banyak. Dan hukum syariat belum bisa ditegakkan kepada para pembunuh Utsman bin Affan. Sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak melaksanakan hukum Islam, nggak bisa dikatakan Ali bin Abi Thalib menolak syariat Islam. Bukan. Kenapa? Karena belum mungkin untuk dilaksanakan. Ya, sama nanti. Misal nih Bu ya, misal ya, ada sebuah negeri yang pornografi, perzinahan, porno aksi, kemudian perbuatan riba itu sudah hampir merata. Tiba-tiba ganti pemimpinnya Muslim, kita tegakkan syariat Islam. Ya, ini maaf, pelacur-pelacur, perampok-perampok, pejudi-pejudi, pemakan riba, nggak pernah ngaji, nggak pernah kenal hukum Islam, langsung ditegakkan hukum Islam. Kacau nggak kira-kira? Wah, berontak semuanya, gitu kan? Ya, maka tadi saya katakan ada tahapannya. Pelaksanaan hukum Islam dengan pola semacam itu mirip seperti mau ngecor pondasinya apa? Batang bambu, begitu loh. Bukan cakar besi yang dalam, maka pasti akan ambruk. Nah, inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW tidak menghancurkan patung dari sejak awal dakwah? Kenapa Rasul tidak langsung menghukum orang yang mabuk, orang yang zina di awal dakwahnya? Ya kalau itu yang langsung ditawarkan pasti akan lari dan takut semuanya. Wong orang-orang Arab itu paling jagoan minum khamr, sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seandainya ayat khamr itu diturunkan oleh Allah langsung haram seketika, niscaya orang Arab sampai kiamat adalah orang yang tidak bisa meninggalkan minum khamr selama-lamanya. Tapi ayat khamr itu turun secara bertahap, sebagaimana hukuman zina itu juga turun secara bertahap. Ya, pada saat yang sama urusan pernikahan begitu dimudahkan. Ada rasa pengen nikah, ndang dijodohkan, nggak dipersulit, nggak berbelit-belit, sampai ada seorang sahabat yang menikah maharnya hanya dengan hafalan. Dan begitu, ya, dipermudah semuanya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini poin-poin penting kita memahami bagaimana sih sebenarnya syariat Islam. Saya harus mukodimahi panjang lebar ini bab ini karena memang kalau tidak tadi ya seperti orang yang seperti Ashabul Kahfi yang tertidur 300 tahun tiba-tiba bangun di zaman yang berubah begitu. Kan selama ini kita sudah tidur dari syariat Islam toh, ya, kita nggak ngebayangkan akan ada praktek semacam itu di depan mata kita. Tiba-tiba kemudian misalnya karena situasi tertentu kita ingin kembali totalitas kepada ajaran Islam ini, lalu kita terkejut bahwa ternyata betapa beratnya hukum ini untuk dilaksanakan. Jamaah rahimakumullah, kita masuk pada ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka cambuklah masing-masing itu 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menegakkan hukum Allah kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Bayangkan kalau itu adalah anak kita, bayangkan kalau itu adalah saudari kita, bayangkan kalau itu adalah orang dekat kita. Menyaksikan dia dihukum pasti kita timbul rasa kasihan. Dan itu naluri semua orang. Pasti kasihan. Seperti kasihannya Usamah bin Zaid ketika ada orang yang minta tolong kepadanya supaya hukuman potong tangan diamnesti, dibatalkan karena ini adalah perempuan bangsawan.
Ini anak orang terhormat, anak dari suku yang mulia. Mereka bingung, ketahuan mencuri, hukumannya potong tangan. Gimana caranya ya supaya nggak dihukum? Akhirnya kabilah ini menemui Usamah bin Zaid, sahabat Nabi yang sudah kayak dianggap anaknya Rasulullah. Betul-betul sahabat yang amat sangat dicintai Rasul. Akhirnya bilang kepada Usamah bin Zaid, tolong bilang sama ayah kamu, maksudnya Rasulullah, ya kamu kan anak tercintanya, kamu sahabat kesayangannya. Kalau kamu yang ngomong barangkali beda. Coba kamu sampaikan kepada Nabi bagaimana supaya putri kami ini tidak dihukum potong tangan. Kami ganti berapapun ya permintaannya. Maka akhirnya Usamah bin Zaid tadi menemui Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasul, saya mohon belas kasihan Anda. Ini yang mencuri adalah seorang putri bangsawan. Keluarganya sangat malu dan tertekan kalau sampai anaknya dipotong tangan. Maka mendengar permintaan Usamah ini, ya Rasul kemudian marah dan mengatakan, ya atas wa'uhad dan min hududillah, apakah engkau ingin minta syafaat agar hukum Allah ini dibatalkan? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, lausarokot Fatimatu binti Muhammad lakotok tu yadaha. Seandainya yang mencuri adalah putri tersayangku Fatimah binti Muhammad, aku tetap akan potong tangannya. Akhirnya Usamah malu, minta maaf, istighfar karena ingin menghalang-halangi tegaknya hukum Allah. Ada sahabat lain yang juga begitu, ya kasus kecurian juga kalau nggak salah. Kemudian dia minta supaya pelaporan yang sampai kepada Rasul dibatalkan, pengaduannya dibatalkan, jangan dilanjutkan. Maka ketika dia lapor kepada Rasul, Rasul kemudian marah dan mengatakan, kenapa kamu tidak tidak menyetop pelaporan ini sebelum sampai kepada aku? Artinya begini ya, dalam hukum hudud Bapak Ibu sekalian, ya itu kalau belum sampai ke pengadilan bisa dimaafkan. Misalnya ada 4 orang saksi yang melihat laki perempuan berzina, ya betul-betul melihat. Atau ada seorang perempuan dan laki-laki yang lapor kepada saya cuman ustadz kiai kampung biasa, ini misalnya kita sudah melaksanakan hukum ya, terus dia ada ustadz saya begini dan sebagainya, ya sudah gini ya, udah ada yang tahu belum perbuatan kamu? Ya nggak ada ustadz, saya mau lapor bingung takut dan sebagainya, tapi kalau nggak lapor saya juga nggak tenang. Ya sudah begini ya, nggak usah lapor ke pengadilan, nggak usah cerita kepada siapa-siapa ya. Mumpung tidak sampai ke pengadilan, maka cukup sampai di sini saja. Kamu tidak perlu dihukum cambuk atau dihukum rajam, tapi kamu tobat nasuha, tobat beneran. Itu boleh Bu, jangan dilaporkan, itu boleh. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, ta'aful hududa fima bainakum, saling memaafkanlah kalian dalam masalah hudud yang terjadi di antara kalian. Jangan cepat-cepat dilaporkan. Kenapa? Fama balagoni faqad wajaba, karena kalau sudah sampai ke pengadilan sudah nggak ada ampunan, harus diproses. Ada orang mencuri misalnya, wah dia mencurinya khilaf begitu kan, ya sudah janji ya jangan mencuri lagi ya. Ini kalau dilaporkan kamu kena potong tangan, karena batas pencurian yang kena potong tangan itu 1/4 dinar, 1 juta rupiah itu kena potong tangan Bu dalam Islam ya. Nah, dia misalnya terbukti secara sah mencuri, bukan karena anak istrinya kelaparan, bukan karena dia sedang sakit dan butuh bantuan, tapi karena mencurinya memang mentalitas dia yang kleptomania, gitu kan? Karena kalau mencuri karena anak istri kelaparan nggak kena potong tangan Bu, yang dihukum malah orang kaya sebelah yang rumahnya kecurian itu, gitu loh. Kalau tetangga yang miskin butuh malah nggak dipotong itu, harus ditanya dulu kenapa kamu sampai mencuri, ya. Nah, ini hukum Islam semacam itu, ya. Nah, kalau sudah di stop maka nggak ada masalah, begitu ya. Cuman kasus sahabat ini apa? Sudah terlanjur dibawa ke pengadilan, mau diproses, tiba-tiba keluarganya minta banding, nego, kamu nggak usah lapor deh, tak ganti sekian kali lipat. Nah ini yang nggak boleh Bu, sebab kalau ini dibolehkan, kira-kira hukum Allah dibatalkan semua nggak jadinya? Mesti dibatalkan semuanya. Bayangkan misalnya ada orang mencuri 2 juta, itu kena potong tangan ya.
Terus karena takut dengan potong tangan, udah deh kamu minta 25 juta tak bayar, yang penting laporanmu dicabut, begitu. Itu nggak boleh kayak begitu dalam Islam. Kecuali memang belum dilaporkan. Kalau belum dilaporkan nggak ada masalah semacam itu. Bahkan kita dianjurkan untuk apa? Saling memaafkan, gitu ya. Saling menutupi, tidak menceritakan hal itu kepada pihak berwajib. Kira-kira semacam itu, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Ayat ini memberi beberapa penjelasan. Pertama, pada saat Allah menyebut kata-kata pencurian, maka yang dimunculkan pertama kali adalah pencuri laki-laki, as-sariqu was-sariqatu. Tapi ketika berbicara tentang hukum perzinahan, Allah menyebut kata-kata az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kira-kira apa hikmahnya? Kok ketika bicara pencurian, pencuri laki-laki dulu, baru pencuri perempuan? Bicara perzinahan, pezina perempuan dulu, baru pezina laki-laki. Ya, para ulama menjelaskan banyak hal, diantaranya secara isyarat ini menunjukkan bahwa pezina itu kebanyakan laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan? Ya, yang namanya pelacur kebanyakan apa? Perempuan, gitu ya. Jarang pelacur kok laki-laki. Itu satu. Walaupun dalam praktek yang berzina, jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan az-zani itu bukan sekedar orang yang pernah berzina, tapi dia adalah orang yang berzina dan bisa dibuktikan ya secara hukum di pengadilan bahwa dia memang betul-betul melakukan perzinahan. Sebutan ini juga kadang-kadang menunjuk kepada profesi, ya, profesi. Memang pekerjaannya tiap hari apa? Berzina, semacam itu. Maka kalau berbicara tentang profesi, perempuan adalah yang paling banyak tertuduh. Ini satu, ya. Nah, kalau profesi pencuri, laki-laki. Nah, secara rasa psikologi ada sisi lain. Ini yang menarik, ya. Laki-laki itu kalau kepepet nyopet, gitu kira-kira ya. Laki-laki kalau terdesak mencuri. Kalau butuh nggak ada jalan keluar, maling, ya. Nah, perempuan kalau kepepet, apa yang terjadi? Jual diri. Ini kenapa Allah menyebutkan apa? Az-zaniyatu itu didahulukan, karena perempuan kalau kepepet terdesak mungkin ada yang mencuri, tapi dibandingkan dengan jumlah laki-laki itu apa? Lebih banyak perempuan. Tapi kalau mencuri, ya, laki-laki kepepet, ada nggak yang menawarkan diri? Ada nggak? Laki-laki kepepet jual diri, ada Pak? Ya nggak tahu, kalau ada itu ya sangat jarang sekali, begitu loh ya. Tapi kalau perempuan, naudzubillah, sampai umur 60 tahun saja masih ada yang melakukan. Masih ingat cerita Bu Risma, gubernur apa namanya? Gubernur ya, gubernur Surabaya. Wali kota Surabaya ya, wali kota Surabaya, yang ketika mewawancarai seorang wanita umur 60 tahun masih berprofesi sebagai pelacur. Ya, berapa bayarannya? 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, semacam itu. Ya, laki-laki nggak mungkin begitu melakukannya. Ya, sampai ada pameo. Pameo itu apa ya? Istilahnya kata-kata yang rodok saru, nakal, tapi memang nyata. Ya, kalimatnya perempuan itu makin nakal makin kaya, laki-laki makin kaya makin nakal, gitu loh ya. Ada kalimat begitu, laki-laki makin kaya makin nakal, perempuan makin nakal makin kaya, gitu loh. Ini korelasinya dengan az-zaniyatu wazani, itu kan ya. Waliyazbillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat wala ta'khudhukum bihima ra'fah, jangan sampai kamu punya perasaan kasihan, itu maksudnya bukan kamu nggak boleh kasihan, kamu tetap kasihan,
tetapi jangan sampai rasa kasihan kamu itu apa? Membuat hukum Allah dibuang, ya. Maka ayat ini memberi isyarat, walaupun kita menghukum orang yang berzina, kita tidak boleh mencela orangnya sambil nyambuk, dasar pelacur, dasar pezina, terkutuk. Nggak boleh seperti itu, ya. Dilarang seorang qadhi, seorang eksekutor waktu mencambuk, waktu menghukum, mengeluarkan sumpah serapah. Kenapa? Karena orang ini dalam perjalanan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedudukan taubatnya sangat mulia. Ini yang terjadi ketika ada Maiz atau wanita Ghamidiyah yang kemudian dieksekusi. Waktu itu darahnya kemudian menciprati Khalid bin Walid. Khalid bin Walid merasa jijik dan marah. Kenapa? Dia merasa ini darah seorang pezina kena badan saya. Khalid bin Walid kemudian sumpah serapah, marah-marah, ngomel-ngomel nggak karu kepada perempuan ini, ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, la tusarribuhu, jangan kamu cela dia, jangan kamu ngomel-ngomel sama dia. Sesungguhnya dia telah bertaubat dengan taubat yang sangat agung, yang seandainya seorang pemakan pajak bertobat dengan cara seperti ini, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sambungannya dengan besarnya dosa orang makan pajak gitu ya. Ya. Kenapa? Seakan-akan hadis ini memberi isyarat bahwa tukang palak, tukang pungli itu dosanya harus dirajam gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan seandainya tukang pungli itu bertobat dengan cara seperti ini, maka insya Allah akan diterima tobatnya. Ya. Pungli sama zina dosanya besaran mana, Bu? Nah, Pak, pungli sama zina dosanya besaran mana? Besaran pungli. Kenapa? Karena dosa pungli itu dosa memakan harta haram, dosa merampok, mencuri dan sebagainya, itu dosa bagyun. Dosa bagyun. Bagyun itu apa? Dosa yang berhubungan dengan orang lain. Zina itu dosa ismun wa fahisyatun. Ya, dosa ismun itu adalah dosa yang berhubungan dengan diri sendiri, tidak melibatkan orang lain. Mabuk, itu ya. Kemudian apalagi main kartu, main judi, itu dosa ismun. Dia tidak berhubungan dengan orang lain. Loh, kan judi itu kan merugikan orang, iya, tapi kan ridho, suka sama suka, gitu kan. Artinya main judinya itu pada ikhlas semua gitu, kok ikhlas ya. Maksudnya rela begitu loh ya. Kalau merampok kan nggak ada yang rela gitu kan, nggak ada yang rela dirampok begitu loh ya. Nah, zina itu demikian. Nah, itu dalam urutan dosa surah Al-A'raf 33 menjelaskan demikian ya. Innama dalam surat Al-A'raf ayat 33 itu disebutkan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghyu bi ghairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Itu tingkatan-tingkatan dosa besar ada 4, Bu, Pak, ya. Dosa besar itu memiliki 4 tingkatan. Tingkat yang paling rendah, dosa besar yang paling kecil itu adalah ismun wa fahisyatun. Mencuri, berzina, main judi, mabuk, itu adalah ismun dan fahisyah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ayat 33 surat Al-A'raf ini adalah tingkatan-tingkatan dosa. Jadi dosa besar yang paling kecil itu adalah zina, mabuk, judi. Dosa besar yang paling kecil. Di antara 3 dosa ini yang paling besar dosa apa? Dosa zina. Kenapa? Ini yang paling meninggalkan jejak dan bekas, gitu kan. Anda tobat dari judi, ada bekasnya enggak? Kartunya dibakar, selesai, gitu kan. Tapi Anda bertobat dari zina, ada jejaknya, ya, bayinya lahir, kan begitu ya. Perempuan tadi sudah tidak perawan lagi. Nanti di tingkatan zina pun bertingkat-tingkat.
Zina sama pelacur dengan zina sama istri tetangga, besaran mana dosanya? Istri tetangga, ya. Maka Rasul ketika ditanya ayyuzan min akbar, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, antuzani bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa kok demikian? Ya, Bu, misalnya ada suami bilang gini sama istrinya, Mi, Abah minta maaf. Kenapa, Bah? Abah harus cerita biar Abah plong, begitu kan. Ini kejadian sudah 2 tahun yang lalu, ketika Abah ditugaskan di ujung sana, di Medan, di mana gitu kan ya. Nah malam itu Abah diajak sama teman-teman begini dan sebagainya, sampai terjerumus dengan seorang pezina gitu kan ya. Ya cuman sekali itu aja, habis itu Abah nyesel banget gitu kan ya. Anda sebagai istri mendengar pengakuan tulus suami yang semacam itu, rasanya gimana? Mungkin sakit hati nggih ya, tapi kira-kira bisa menerima nggak dengan tobatnya dia? Ya, bisa menerima nggak? Sebentar, ini masalah ceritanya belum selesai gitu ya. Ya, anggap bisa nerima lah ya. Ya udah Bah ya Allah Bah, Umi nggak nyangka gini dan sebagainya ya. Tapi kan istri nggak kenal itu perempuan siapa, aja nggak? Wong laki-lakinya juga nggak kenal namanya siapa. Waktu itu tergoda diajak teman-temannya, udah nggak ingat lagi, udah nggak pernah ngubungin lagi, udah nggak pernah ada cerita apapun, gitu ya. Taruh istri sakit hati, tapi ya sudah, tidak ada kalimat lain kecuali Abah sudah tobat selesai. Sekarang beda ceritanya, gitu kan ya. Ya, sekarang beda ceritanya. Mi, Abah minta maaf. Kenapa tuh Bah? Begitu kan ya. Cerita dia berselingkuh, berzina dengan tetangganya, yang tetangganya itu adalah temen SD istrinya, temen SMP-nya, temen pondoknya, gitu loh ya. Coba bisa dibayangkan, itu walaupun suaminya nangis, sungkem, sujud di depan istrinya, mudah nggak bagi istri itu maafkan? Padahal istrinya itu sama tetangga sebelahnya itu tiap hari runtang-runtung, jalan berdua, majelis taklim bareng, ke pasar juga berdua, gitu ya. Kira-kira gimana perasaan istrinya? Ya, melebar nggak itu permusuhannya? Perasaan dia kepada tetangganya gimana? Ya, dia akan muak nanti kalau anak tetangganya datang, dasar ibu kamu itu pengkelakor, begitu kan? Ya, anaknya jadi korban, ya nggak? Ya. Nanti apa lagi ya, naudzubillah kalau misalnya sering ngomong awas Bah aku balas dendam loh misalnya ya. Coba kalau sampai kayak begitu, itu kenapa Rasul mengatakan antuzani bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa? Bekasnya itu Masya Allah panjang sekali, nggak bisa hilang itu ya, nggak bisa dimaafkan semacam itu ya. Makanya bertingkat-tingkat begitu kan ya. Tapi yang paling besar itu dosanya adalah zina dengan ibunya sendiri. Itu dalam hadis termasuk zina yang paling berat adalah berzina dengan kerabat atau ya intinya orang yang menjadi mahram. Kenapa? Dalam Islam hubungan incest, hubungan sedarah itu nggak dibedakan apakah muhson atau ghair muhson, apakah dia sudah berumah tangga atau masih bujangan ya. Hukumannya langsung hukuman mati bagi kedua-duanya. Ini ya. Jadi dalam Islam kalau incest sudah tidak lagi dilihat apakah dia ini bujangan atau sudah berumah tangga. Kakak sama adik misalnya itu melakukan itu harus dihukum mati, gitu kan ya. Jamaah rahimakumullah, tak terasa sudah jam 11 ya. Kita punya waktu sedikit, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya. Wah di belakang Mas jauh banget.
Oh, tentang pajak pemerintah. Oh, nggih. Tadi saya membacakan hadis saja, ya. Saya membacakan hadis bahwa ya pemakan pajak itu dosa besar. Dan memang oleh Imam Az-Zahabi di dalam 70 dosa besar itu dibahas panjang tentang larangan makan pajak. Maksudnya bagaimana ya? Dalam hal ini saya belum berbicara konteks negara ya. Saya berbicara ada orang, kamu kalau lewat sini harus bayar. Kalau nggak bayar ya, ini namanya mengambil harta orang tanpa hak. Sebab harta orang itu baru bisa menjadi halal buat kita dengan dua cara. Satu, kita dikasih dengan penuh keridoan. Yang kedua, kita transaksi jual beli. Macam itu loh ya, kita transaksi jual beli dengan saling keridoan juga. Selain daripada itu hukumnya haram. Jadi Bapak Ibu mudah ngeceknya. Lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, lihat dari depan pintu rumah sampai belakang. Barang yang ada di rumah kita itu dapatnya dari mana? Kalau selain daripada dua hal ini ya, maka ya perlu diwaspadai. Dua hal tadi apa? Diberi atau membeli. Yang halal cuma dua, diberi atau membeli. Ya, termasuk gajian itu diberi berarti ya. Ya. Nah, selain daripada dua ini berpotensi untuk masuk barang syubhat atau barang haram. Nah, bagaimana dengan fenomena pajak pemerintah? Di sini para ulama nanti berbeda pendapat tentang sebuah negeri yang mengharuskan pajak. Ya, saya tidak bisa membahas detail dalam konteks ini, tetapi kalau saya boleh menyarankan, berhati-hati dari memakan harta yang tidak sah menjadi milik kita. Poin utamanya itu. Ya, kalau Anda kemudian misalnya Anda bertugas di sebuah perusahaan, ya kalau mau masukin barang ke sini bayar dulu upetinya kepada saya. Ini model-model pajak yang sudah pasti haram hukumnya. Kenapa? Itu bukan hak dia. Dan maaf kalau kita melihat yang semacam ini, terlalu banyak dosa ini diremehkan oleh kaum muslimin. Menerima pembayaran yang bukan haknya. Orang kalau sudah bekerja itu digaji, kok masih dapat di luar daripada itu, ya itu yang di luar daripada tadi, berarti statusnya tidak jelas, nggak boleh dimakan macam itu. Ya, ada dulu seorang petugas zakat di masa Rasulullah SAW. Dia ketika nariki zakat kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ini buatmu, yang ini buat aku. Loh, apa itu? Hadiah ya Rasul, gitu kan ya. Rasul kemudian mengatakan, memangnya kalau kamu duduk tenguk-tenguk di rumah kamu dapat hadiah? Ya enggak sih Rasul, ini karena jabatan saya, posisi saya sebagai penarik zakat. Rasul mengharamkan perbuatan tadi. Jenengan bekerja di sebuah instansi dapat selisipan, begitu kan ya. Ini dapat tambahan di luar kerja, ini harus diklarifikasi dulu. Ya yang paling mudah gini lah Bu ya, karyawan di sini misalnya dia bagian pembelian, kan yang paling berjasa toh dengan perusahaan kan ya, dengan pihak lain. Kenapa? Gara-gara ini sales pembeliannya itu bagus, dia dapat nih buat tambahan kamu, begitu loh ya. Oh nggak boleh Bu kayak gitu Bu. Jadi kalau ada karyawan kami yang dapat fee, dapat hadiah, dapat apapun dari pihak supplier, itu diberikan dulu kepada kami, diserahkan dulu pada kami, nanti kami yang bagi. Kalau diambil langsung sama dia, dia padahal sudah menerima gaji, maka di luar daripada itu haram hukumnya. Ya kalau itu babnya bab suap ya, itu bab suap. Tapi kalau dia malak, ente kalau mau masuk produknya di situ, lewat saya bayar sekian, kalau enggak nggak bisa. Nah kalau semacam ini sudah masuk dalam kayak pajak macam itu. Yang semacam ini yang lebih berat hukumnya. Bagaimana supaya kita bisa ngasih, supaya barang kita bisa masuk tapi dengan membayarnya ya, maka yang membayar kalau terpaksa itu tidak dosa, yang menerimanya tetap dosa, begitu nih ya. Kenapa? Karena dia membayar atau menyuap ya, miripnya itu dalam rangka untuk mengambil haknya, bukan dalam rangka mendolimi orang lain.
Kenapa? Karena sebenarnya hukum suap dalam Islam, ayat tentang suap itu berbicara pada konteks di pengadilan ada dua terdakwa, dua orang bersengketa, siapa yang menang, siapa yang kalah, maka yang salah itu kemudian nyuap hakim supaya dimenangkan. Nah, inilah suap yang haram. Tapi kalau Anda punya produk nggak bisa masuk ke sebuah instansi karena harus kecuali dengan cara nyuap, maka ini sebagian ulama mengatakan suap yang terpaksa, di mana pelakunya tidak dosa tapi penerima suapnya tetap dosa. Ngerti nggih? Ya, ini harus diperinci hukumnya. Nah, dalam konteks negara, dalam hal ini saya katakan tadi ya, bahwa perbedaan para ulama dalam menetapkan hukum ya, karena ini contoh di zaman Imam Nawawi nggak mau bayar pajak gitu kan, padahal waktu itu sang raja khalifah menarik pajak dalam rangka jihad melawan bangsa Tartar. Tapi Imam Nawawi mengatakan Anda boleh menarik pajak kepada rakyat dengan syarat seluruh pejabat dan para penguasa sudah mencopot anting, emas, gelang dan harta mereka, dan ternyata biaya tersebut tidak cukup, baru ambil dari rakyat gitu ya. Ya kalau prinsip Imam Nawawi dipraktekkan ya berat banget Bu ya, tapi kurang lebih semacam itulah ya. Jadi ini saya tidak berbicara dalam konteks Indonesia, kita berbicara dalam fikih secara umum demikian. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, pertanyaan Ustaz ya, yang masuk lewat online. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi fenomena di luar yang banyak sekali kita ketahui bahwa suami melakukan zina? Mungkin nggak banyak sekali ya, ada gitu lah ya. Iyalah. Dan suami mesti ada kalau suami berzina mesti ada perempuannya gitu ya Ustaz ya. Iya. Masa sendiri gitu. Ya, jadi mungkin nasihat buat para suami gitu biar terhindar daripada dosa zina dan sebagainya. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri ini semuanya pasti memiliki peran, baik suami maupun istri. Jangan disangka kalau suami itu berzina kemudian itu dosa hanya pada suami saja, bisa jadi juga pada para istri, walaupun tetap saja yang paling besar dosanya adalah suami. Kapan seorang istri kemudian dikatakan punya peran dan andil suaminya terjerumus? Ya banyak faktor. Saya pikir kajian-kajian Ustaz Ri Asmoro dalam bab ini sudah cukup banyak terkait bagaimana seorang istri betul-betul menjadi kalau Al-Quran kan menyebut istri itu pakaian buat suaminya. Nah pertanyaannya, apakah Anda yang berperan sebagai pakaian benar-benar pakaian yang layak dikenakan oleh suami atau tidak, sehingga kemudian suami merasa harus memiliki pakaian tambahan? Karena kan fungsi pakaian ada 3. 1, untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Maaf, ibarat suami tinggal di puncak gunung yang suhunya itu mungkin 2 derajat 3 derajat, status Anda sebagai pakaian mirip kaos singlet gitu loh ya. Mampu menghangatkan suami nggak mampu, begitu kan ya. Harusnya berfungsi sebagai jaket tebal gitu loh, harusnya berfungsi sebagai jaket tebal sehingga suami tidak lagi kedinginan. Nah kalau kemudian Anda sengaja tidak mau berperan sebagai jaket tebal tadi, lalu kemudian suami mencuri jaket lain gitu ya, nggak beli dengan cara yang benar gitu kan ya. Kalau beli dengan cara yang benar kan sah-sah saja itu kan. Nah, urusan berantem sama istri itu urusan kedua, tapi ini bicara hukum dulu gitu kan, bicara hukum ya. Kalau dia kemudian mendapatkan jaket tebal itu dengan cara yang sah dan halal, ya istri nggak berdosa. Sekali lagi bahwa bab itu kemudian nanti jadi berantem karena suami poligami dan sebagainya, itu di luar pembahasan. Tapi kalau berbicara kenapa itu sampai terjadi, maka fenomena sekarang ini betul-betul menuntut kepada para istri untuk sangat perhatian terhadap kebutuhan suami. Ibu-ibu bisa bayangkan para suami bekerja itu bukan bekerja di tengah hutan ya, yang ketemu sama harimau telanjang ya, burung tak berpakaian, bukan ketemu sama monyet, bukan ketemu sama itu. Mereka bekerja di pasar, di kota,
di tempat yang begitu banyak sekali godaannya, ya. Lalu Anda sebagai istri pada saat suami pulang tidak segera merespon. Kalau bahasanya Bunda Mira, penulis buku Hijrah Ekstrim, istri itu mirip seperti power bank, gitu ya. Suami itu HP, hati-hati kalau HP-nya lowbat, gitu kan ya. Ya, ini harus segera dicas, jangan sampai lowbat, sebab kalau dia lowbat nanti dia akan cari charger yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, Anda sebagai power bank mampu tidak untuk betul-betul membuat HP ini selalu full semacam itu, sehingga karena sudah full dia sudah tercukupi kebutuhannya. Saya tidak bisa menasehati cerita tadi dalam bentuk khusus kecuali kasusnya khusus, tapi itu adalah rambu-rambu umum di mana kedua suami istri ini harus punya komitmen untuk menyelamatkan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.